Hai, Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami, Asgar Kelana. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Oh iya, pada perjalanan kami kali ini, kami akan ke Gunung Galunggung. Yuk, ikutin videonya sampai selesai. Gunung Galunggung terletak di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Lewisari. Dan menurut Google Map, dari tempat tinggal kami, yaitu di Kota Garut, menuju Gunung Galunggung membutuhkan waktu 1 jam 45 menit. Tapi biasanya perjalanan itu lebih panjang dari Google Map ya. Jadi anggaplah perjalanan dari rumah kami menuju Gunung Galunggung itu membutuhkan waktu sekitar 2 jaman. Dan ini sudah masuk Kabupaten Tasikmalaya. Dan jalanan untuk memasuki area Gunung Galunggung terbilang sudah cukup bagus ya. Jalanannya sudah beraspal, juga tidak berlubang. Oh iya teman-teman, maaf ya, ini kameranya habis disimpan di tas dan ketika mau dipakai saya lupa tidak mengelapnya. Akhirnya kameranya terkesan buram, padahal bukan buram ya. Lanjut ke video teman-teman. Nah, di persimpangan ini kita harus menentukan mau kemana tujuan kita. Kalau ke arah kanan itu ke Pemandian Cipanas, dan kalau ke arah kiri itu ke Kawah ya, atau ke Gunung Galunggung. Dan tentunya kami ambil ke arah kiri. Oh iya, jalanan ke sini cukup nanjak ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan kondisi motor teman-teman harus benar-benar fit. Karena tanjakannya cukup panjang loh. Nah, ini tempat pembelian tiket untuk ke area Gunung Galunggung. Per orang, dua orang 37.000. Ikut sama parkir. Dihitung 2 orang. Dan total yang kami bayar yaitu 34.000 untuk tiket masuk dan 3.000 untuk parkir motor. Total 37.000. Jadi walaupun kami sebenarnya itu bertiga, yang dihitungnya tetap 2 orang dewasa. Nah, di persimpangan ini kita harus menentukan kita mau lewat tangga kuning atau tangga biru. Ada 2 jalur, tetapi tetap sih tujuannya ke sana, ke bibir kawah. Dan kami memutuskan untuk mengambil jalur tangga kuning. Dan di sini ada camping groundnya juga. Dan akhirnya kami pun tiba di tempat parkir Gunung Galunggung. Untuk menuju kawah Gunung Galunggung itu ada 2 pilihan. Kita bisa lewat jalur sana dengan bayar ojek 22.000
Kok bisa jalur sini dengan naik tangga lewat tangga kuning. Beda. Dan inilah jalur untuk menuju bibir kawah Gunung Galunggung. Dan ini jalur tangga kuning. Seperti namanya ya, tangga kuning memang benar-benar tangganya berwarna kuning. Katanya tangga ini jumlahnya 620. Mau coba hitung sendiri? Enggak ah, capek. Coba deh. Semangat Dedek. Tangganya sih memang landai. Tapi karena jumlah tangganya yang 620 itu, jadi memang benar-benar capek. Ya pegang gua tuh deh, sebentar. Buka masker. Nih. Dan tips dari saya untuk menaiki tangga yang banyak ini, sebenarnya sih asal santai aja, gak usah keburu-buru. Dan dari ujung bawah sampai ke ujung atas itu ada 3 kali tempat peristirahatan. Dan di setiap tempat peristirahatan itu kami pun tidak melewatkannya. Ya istirahat dulu karena memang benar-benar capek. Dan ini tempat peristirahatan yang pertama. Kami beristirahat di sini sampai 15 menitan lah. Oh iya, di sini masih banyak monyet-monyet loh. Itu ada monyet. Dedek, itu monyet. Ya. Tuh monyet. Hai monyet. Hai. Terus dikejar kayak jaki. Tuh, itu ada pohon lagi. Lucu. Emang harus net. Nyet lagi apa nyet? Dan setelah dirasa cukup istirahatnya, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Capek pak? Mana? Kira-kira. Ayo ngeri. Alhamdulillah. Dan akhirnya setelah menaklukkan 620 anak tangga, kami pun nyampe di puncak. Spot selfie. Sini Dede. Monumen letusan. Selain menikmati keindahan Gunung Galunggung, para pengunjung pun berfoto-foto di sini. Wow, Dede, itu ada apa sih? Bagus deh. Di sini ada tulisannya monumen letusan. Itu sepertinya bekas letusan Gunung Galunggung. Tangga yang tadi kita naikin, wow. Di sini kalau melihat ke bawah terlihatlah ada kawah Gunung Galunggung. Pemandangannya memang benar-benar indah ya teman-teman. Tak sia-sia kita menaiki ratusan anak tangga untuk mencapai ke sini. Pemandangannya wah, bagus banget kan? Indah. Oh iya teman-teman, jangan khawatir ya. Setelah kita naik dari bawah ke atas ini kan
tentunya capek dan haus. Nah, di sini juga tersedia banyak warung untuk sekedar minum air dingin atau untuk jajan-jajan dulu. Mana komen? Dede beli apa? Cilor. Berarti cilor. Di warung ini saya malah salpok sama gantungan kunci ini. Gantungan kuncinya lucu-lucu, juga murah loh, cuma 5.000 aja. Nih. 2167 mdpl. Galunggung. Dan saya pun tentunya beli dong gantungan kunci ini. Beli 2 buah untuk kenang-kenangan bahwa saya pernah ke sini. Setelah istirahat dan jajan-jajan, kami pun memutuskan untuk kembali ke bawah, tentunya dengan trek yang berbeda. Jadi turunnya itu tidak lewat tangga kuning yang tadi, tetapi lewat jalur ojek. Ya biar tahu lah, biar pengalaman juga. Galunggung Eruption 1982-1983. Mana sih teh? Ini jatuh. Oh, jadi ini teh monumen Galunggung, erupsi Galunggung. Jatuh. Nah, untuk turun ke bawah, untuk lewat jalur ojek itu, tandanya setelah warung yang ini, kita belok kanan. Jalur kanan. Yuk. Dan lewat jalur ini tidak serame lewat tangga kuning yang tadi. Jalanannya memang sepi. Kita aja. Kan kalau tahu tang. Nah, karena ini jalur ojek, otomatis pasti ada ojek yang lewat ya. Tapi ternyata orang-orang itu lebih memilih naik tangga daripada naik ojek. Sehingga ojek yang lewat pun cuma sedikit aja. Dan ini tahu nggak sih, kakinya neken. Karena ini emang turunannya turunannya tajam. Sebenarnya naik sama turun sama-sama capek ya. Cuma rasa capeknya sepertinya terbayarkan dengan melihat pemandangan-pemandangan indah di sini. Turunannya nggak terlalu tajam. Dan akhirnya kita sampai di area parkir. Di atas itu kan jam 1:30, lebih 5. 20 menit turunnya. Biasanya kata orang-orang 15 menit. Karena kita jalannya santai. Jadi baru nyampe 20 menit. Ya. Nah, itulah perjalanan kami naik dan turun Gunung Galunggung. Dan bagi siapa saja yang mau ke Gunung Galunggung, saran dari saya, bawa topi dan kacamata. Karena memang di Gunung Galunggung itu sudah panas dari pagi hari. Terima kasih sudah menonton ya. Wassalamualaikum.